Waalaikumsalam. Boleh, mangga silakan masuk. Mangga Bu, silakan duduk. Terima kasih. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Kelihatannya seger ya? Iya. Dedenya juga segar gitu. Baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bidan Rifa yang bertugas hari ini pada klinik ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu? Ibu, perkenalkan diri Ibu, saya Salsa. Umur saya 24 tahun Ibu. Baik, untuk mohon maaf sebelumnya untuk pendidikan terakhirnya. Pendidikan terakhir saya D3 Ibu. Baik, untuk sekarang kesibukan akhir-akhir ini apa? Untuk kesibukan akhir ini itu mengurus bayi sih Ibu. Baik, saya izin mencatat ya. Baik, tadi kesibukan akhir-akhir ini tuh mengurus bayi ya, mengurus dede juga. Terus untuk suami kesibukan akhir-akhir ini apa? Untuk suami sendiri kerja sih Ibu. Baik, kerja ya. Sebelumnya sebelum mulai ke konseling gitu ya, insya Allah saya akan menjaga semua kerahasiaan ibu gitu ya. Saya tidak akan mengumbar gitu ya kasarnya. Terus untuk konseling juga saya minta waktu ibu untuk sekitar 15-20 menit untuk konseling gitu ya. Sebelumnya boleh dijelaskan bagaimana keluhannya gitu. Jadi Ibu maaf Ibu ya, seperti saya sebelah itu lecet Ibu, dan sakit gitu Ibu ketika kalau misalkan saya itu memakai baju yang ketat gitu. Jadi saya itu di rumah tuh selalu memakai baju yang kayak seperti daster Ibu, agar supaya kayak kulit saya tuh nggak sakit gitu Ibu, dan si dedenya juga itu kayak kekurangan nasi juga Ibu, karena kan ada nyeri juga ya gitu. Karena menyusui, karena ada yang nyeri gitu ya, jadi untuk menyusui juga ada gangguan gitu ya seperti itu. Baik Ibu, untuk keluhan lainnya apakah ada? Untuk keluhan lainnya tidak ada sih Bu, paling ya tadi itu yang seperti saya. Baik, asinya bagaimana Ibu, lancar atau bagaimana? Untuk asi sendiri karena saya juga kesakitan Ibu ya, jadi saya juga memakai pompa gitu ya. Baik, ada nyeri gitu di bagian sebelah kanan gitu, ada bengkak, ada. Baik Ibu, jika saya misalkan umpamakan dengan nyerinya dengan angka gitu ya dari 0 sampai 5, nyeri Ibu tuh di nomor berapa gitu? Nyeri saya tuh bisa dibilang 4 sih. Baik, di 4 ya. Berarti nyeri sekali gitu ya. Baik, untuk pola makan saya izin bertanya juga. Untuk pola makan Ibu sehari-hari bagaimana? Untuk pola makan sendiri itu baik sih Bu, nggak ada ini. Baik, untuk berapa kali sehari biasanya kalau makan? Untuk makan sendiri itu 2 kali sehari, soalnya kan emang agak nyeri gitu ya, respon juga gitu, jadi malas untuk makan gitu ya. Baik, terus untuk makanannya apa aja biasanya yang suka dikonsumsi? Biasanya itu saya tuh mengkonsumsi kayak sayur, ya bagus ya. Buah. Untuk lauknya? Lauknya seperti tahu, tempe juga. Tempe. Untuk ikan, daging bagaimana? Untuk ikan kadang makan sih Ibu. Ikan. Kalau misalkan antara daging dan ikan itu lebih suka yang mana? Lebih suka daging sih. Baik, untuk dagingnya lebih diperbanyak juga gitu ya. Terus untuk ikannya juga jangan sering di skip gitu ya, pengganti saja gitu. Misalkan kalau tidak ada, misalkan kalau sudah bosan dengan daging gitu ya, bisa diganti dengan ikan gitu ya. Baik, di sini bagus ya Ibu makannya gitu, pola makannya sudah bagus. Tapi untuk 2 kali sehari ini masih agak kurang gitu ya untuk ASI gitu ya, karena
memang produksi ASI juga membutuhkan gitu ya, membutuhkan nutrisi yang banyak gitu. Terus untuk minumnya bagaimana? Untuk minuman sendiri itu baik sih ibu nggak ada. Baik ya, nggak ada misalkan nggak suka sama apa gitu. Air putih bagus? Bagus. Kira-kira air putih sehari berapa gelas? Air putih sendiri itu 3 kali. 3 kali sehari. Maksudnya setiap hari juga minum ibu Iya. dari pagi siang. Kira-kira berapa gelas? 5 gelas, 6 gelas, 7 gelas? 7 gelas sih. 7 gelas ya. Baik, sudah bagus gitu ya. Untuk misalkan minum susu atau misalkan apa? Minum susu sih. Baik, susu ya. Buat kopi suka tidak atau kurang? Baik. Sudah bagus juga ya untuk konsumsi minumnya gitu ya. Susunya juga jangan terlalu sering gitu. Kalau misalkan kalau susunya sering gitu ya, dikurangi aja gitu sama air putih. Terus untuk izin tadi ya, untuk apa ya, agar rutin saya itu nggak sakit itu gimana? Baik, nanti saya akan jelaskan ya. Sebelum itu saya mau melakukan pemeriksaan dulu gitu ya, kayak seperti tensi gitu. Terus ada pemeriksaan, saya izin juga untuk memeriksa puting payudaranya gitu ya, karena itu salah satu juga buat saya mengobservasi lebih lanjut gitu ya. Baik, sebelumnya saya izin ya ibu ya. Buat dedenya boleh disimpan dulu, dititipkan. Ini sebentar ya. Baik, ibu kontak dengan tangannya. Isi ya. Misalkan nggak ada keluhan pusing gitu selain nyeri gitu, muncul pusing atau gimana gitu? Untuk pusing karena sakit ya bu ya, jadi kadang-kadang juga ada sih Pusing itu yang lunglong gitu ya, bahasa Sundanya mah. Sebentar ya. Oke, ibu, untuk tekanan darahnya agak sedikit rendah ya, karena mungkin ada rasa nyeri juga gitu. Respon tubuh tekanan darahnya juga kurang ya, 100/70, tapi masih di batas normal gitu. Usahakan jangan turun lagi gitu, karena jelek juga gitu nanti buat si dedenya, buat pengeluaran asinya juga gitu ya. Terus sekarang saya izin buat periksa ininya ya, putingnya. Boleh bangga dibawa lagi dedenya? Iya, bentar ya bu Ya. berat kamu teh nggak berat kan sih saya. Oke, dari dedenya ada keluhan nggak, misalkan kayak dari nggak dikasih asi lewat langsung gitu ya, ada keluhan nggak misalkan dari dedenya? Untuk yang saya lihat ya bu ya, Aman-aman aja ya, dari dedenya mungkin sehat gitu ya, alhamdulillah. Terus mungkin di sini gimana sih cara merawat gitu ya, cara merawat puting payudara juga, mangga boleh dibuka gitu ya. Ini bagaimana gitu cara merawat puting payudara gitu ya, apa sih penyebab dari
puting payudara itu tuh lecet gitu. Yang pertama tuh ada eh, hanya si dede itu hanya menghisap puting gitu. Yang dimaksudnya tuh jadi si dede hanya menghisap bagian putingnya tidak dengan sekitarnya gitu. Jadi harusnya si dede itu menghisapnya ya dengan sekitarnya gitu. Dan waktu ibu menyusui juga gitu ya, mulut si dedenya tuh harus yang mulut terbuka dulu gitu. Jangan misalkan baru terbuka setengahnya gitu ya, sudah dimasukkan gitu sudah ditempelkan dengan puting, karena itu juga menyebabkan gitu ya lecet, karena mulut si dedenya nggak terbuka dengan sempurna gitu. Terus di sini ada yang ketiga, ada mulut bayi menggulung ke dalam. Jadi waktu si mulut si puting dimasukkan ke mulut, uh, si mulut bayi itu gak boleh diusahakan tidak boleh menilap ke dalam gitu, menggulung ke dalam, karena itu juga bakal menyebabkan gitu ya, bakal menyebabkan puting ibu lecet. Jadi usahakan bibir dedenya gitu, mulut dedenya menilap keluar, jadi menggulung keluar gitu ya. Untuk yang selanjutnya ada tubuh bayi tidak sejajar. Nah, ibu, di sini saya izin bertanya ya, bagaimana gitu ibu kalau menyusui dede? Untuk menyusui diri sendiri itu biasa aja sih, Miring ya, kayaknya miring, kepalanya di atas ya biasanya. Nah, itu tuh ternyata salah. Jadi seharusnya tuh seharusnya tuh posisi bayinya tuh lurus gitu. Iya, lurus kayak gini gitu. Biasanya kan suka ada gitu ya bantal menyusui. Iya, nah itu tuh untuk membuat posisi si dedenya lurus. Nah, kalau misalkan di tempat tidur juga gitu ya, di tempat tidur kan si dedenya yang tiduran gitu ya, kitanya yang nyamperin si dedenya. Nah, seperti itu. Jadi jangan membuat si dede tuh kayak badannya lebih badannya miring gitu. Jadi jangan membuat kepalanya lebih tinggi dari kaki gitu. Nah, seharusnya tuh maksudnya tuh harus ini gitu, harus sejajar. Nah, terus ada selanjutnya durasi yang kelima, ada durasi menyusuinya terlalu lama gitu. Harusnya misalkan satu bagian kanan 15 menit, pindahkan gitu ke bagian kiri 15 menit juga gitu. Jadi jangan setiap menyusui itu jangan terpaku sama satu payudara gitu, karena itu juga akan menyebabkan gitu. Terus udah sih, mungkin ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Untuk penanganan puting seperti apa ya? Baik, untuk penanganannya ada di sebelah sini ya. Untuk penanganannya pastikan, tadi sudah saya jelaskan juga, pastikan putingnya gitu, tidak hanya puting yang terhisap gitu, masuk bagian sekitarnya juga harus masuk gitu ya. Terus ada ubah posisi juga gitu, jadi misalkan setiap 15 menit bukan hanya diganti posisi, dipindahkan kanan atau kiri, tapi dipindahkan posisi juga, misalkan jadi tiduran atau bagaimana gitu ya. Terus ada jaga kebersihan juga. Jadi begini ibu, saya izin bertanya juga, kalau misalkan ibu sesudah menyusui gitu langsung bagaimana? Langsung pakai bra gitu atau bagaimana? Untuk setelah menyusui saya biasanya ya, suka memakai bra. Nah, dari situ ibu kenapa bisa bisa lecet gitu ya? Karena habis menyusui itu biasanya puting kan lembab seperti itu ya, masih basah. Nah, jadi seharusnya 15 sampai 10 menit dibiarkan dulu gitu, dibiarkan kering. Nah, jadi kalau sudah menyusui gitu ya, ASI-nya tuh diusap gitu ya ke puting. Nah, ditunggu kering 15 menit baru pakai bra. Tapi memakai bra-nya juga yang longgar gitu, karena kan nyeri juga ya, sudah terasa gitu. Nah, seperti itu. Mungkin untuk cara menyusui dede juga seperti ini ya ibu ya. Misalkan kayak menggunakan bantal gitu ya, kan ada bantal menyusui ya. Terus bisa ditaruh di kasur gitu ya, ibu yang berpindah posisi gitu ya, jangan dede yang berpindah posisi. Biarin dedenya maksudnya biarin dedenya tidur terlentang aja gitu, jangan biarkan kepalanya lebih condong gitu ya.
Terus di sini perawatan puting lecet gitu ya. Mungkin sebelum saya jelaskan gitu yang tadi ada yang mau ditanyakan. Mungkin kan tadi ibu bilang ya kalau misalkan ada kayak bengkak itu biasanya suka jualnya di mana aja bu ya? Biasanya di Shopee, gitu di TikTok, juga ada di Tokopedia, terus di OVO juga banyak. Nanti saya bantu carikan, saya bantu carikan buat tempatnya gitu ya. Mungkin seperti itu. Ada yang menanyakan lagi? Untuk perawatan puting keluarga itu seperti apa? Baik, karena sudah saya tadi lihat ya, puting sebelah kanannya lecet, terus ada keras juga gitu ya, karena asinya nggak dikeluarkan. Dan ibu juga tadi betul, tadi juga ibu sudah berbicara gitu ya, hanya misalkan kalau sudah keras saja gitu ya di popanya, karena memang kerasnya jadi juga. Iya. Nah, saya izin menjelaskan juga di sini ada perawatannya. Perawatannya yang pertama ada cuci tangan. Jadi misalkan sebelum menyusui gitu ya, sebelum memegang puting gitu, usahain cuci tangan, karena memang gitu dari sebelum kita memegang payudara kan, misalkan kita mau memegang bunga lain gitu ya. Terus yang kedua di sini ada oleskan ASI gitu yang sudah tadi saya jelaskan gitu ya, oleskan ASI ke puting payudara gitu ya, biar enggak lecet gitu, jadi biar lembab. Terus nanti misalkan tubuh kering 15 menit pakai bra langsung ya. Terus di sini ada yang ketiga, ada jaga agar tetap kering. Jadi ya betul yang sudah tadi saya jelaskan kembali gitu ya. Jangan masih basah tuh jangan langsung di bra gitu ya, ditunggu kering dulu aja gitu. Terus yang keempat di sebelah sini ada gunakan krim. Nanti insya Allah saya akan berikan krim atau salep yang baik juga buat dede. Nanti dipakainya setiap malam aja. Iya. Terus di sini bersihkan puting dengan lembut. Iya, seperti itu, misalkan dengan kapas. Usahakan gitu ya, kalau bisa mah jangan menggunakan alkohol. Iya, jangan menggunakan alkohol karena gak baik juga buat dede. Terus kayak bakal perih ke mukanya gitu. Iya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sejauh ini? Mungkin penjelasan dari Bu Bidan udah cukup sih. Udah cukup ya. Boleh tadi yang sudah saya jelaskan dijelaskan ulang. Yang saya simak tadi Bu, kalau sudah mengasih adik susu itu jangan langsung memakai bra. Terus udah gitu bersihkan putingnya dengan lembut ibu. Terus gunakan branya 15 menit gitu ya, setelah 15 menit sekali gitu. Terus mungkin ya nanti saya akan siapkan salad juga gitu ya. Sejauh ini ada pantangan dari keluarga gitu. Kalau bisa untuk pantangan sendiri sih nggak ada ya, nggak ada. Dibantu ya sama keluarga gitu apa-apa gitu, tidak sendiri. Alhamdulillah ya. Baik, ibu mangga boleh dibawa gitu ya ininya ya, boleh dibawa mangga. Kasih ya Bu ya. Jadi posisi menyusui yang benar itu juga bakal ngebuat si dedenya nyaman gitu ya. Terus kan karena ibu akhir-akhir ini juga sering menggunakan pompa gitu ya, pumping. Terus ke si dedenya juga menggunakan dot gitu, botol dot. Sejauh ini bagaimana perasaan ibu gitu? Merasa kurang dekat dengan si dede gitu karena ngasih dot gitu? Iya betul ibu, jadi kayak merasa kurang enak aja sih ibu. Baik, seperti itu ya, karena alaminya kita itu langsung gitu ya, langsung ke si dedenya gitu ya, rasa kita langsung ke si dedenya. Soalnya kalau langsung ke kalau misalkan kita menggunakan pumping dan terus ke dedenya pakai dot gitu ya, jadi pendekatan kita sama si dedenya juga kurang gitu. Terus bakal lebih gimana ya, bakal lebih sering muncul infeksi gitu, karena kan tidak ini ya, maksudnya tuh kayak dot tuh walaupun sudah disterilkan gitu ya, tidak kecil kemungkinan juga gitu masih ada infeksinya gitu.
Baik Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sejauh ini cukup sih. Baik, sudah cukup ya. Mungkin saya cukupkan juga untuk konseling hari ini gitu ya. Untuk misalkan kalau salahnya sudah habis, nanti boleh kesini, atau misalkan minggu depan tanggal 3 kan sekarang tanggal 3, berarti sebelumnya Ibu boleh kembali lagi ke sini. Dengan nanti saya cek lagi gitu ya, saya izin cek lagi. Baik, sudah selesai gitu ya. Nanti insya Allah saya akan resepkan obat gitu ya. Nanti akan saya berikan langsung gitu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah mau sudah mau mampir gitu, sudah mau menjelaskan gitu kalau keluhannya, sudah mau terbuka terhadap saya gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Saya duluan ya Bu. Iya.